gagal, Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati. Kita akan belajar lagu baru, Best Worship, diciptakan oleh Bapak Gembala bersama tim. Biar firman lagu ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Thank you God. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, memelukkan melewati semua bersama.
sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Kami mau menjadi berkat bagi Tuhan, menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Kita sambut firman Tuhan, bangkit berdiri bersama. Firman-Mu, Firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Amin, amin. Sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi harta-harta kesayangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami sangat berarti buat Engkau. Dan Engkau pilih Tuhan.
sebagai umat-umat pilihan-Mu di tempat ini untuk mendapatkan berkat daripadamu, kebenaran-Mu Tuhan, pimpinan-Mu, tuntunan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai setiap kami, Engkau yang berfirman kepada kami, Engkau yang mengajar kepada kami, Engkau yang mendidik setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu sendiri Tuhan yang menjadi pelita buat hidup kami, pelita buat kaki kami Tuhan. Kemanapun kami berada Tuhan, kami percaya kami berada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Andi. Ya. Saja ya. Jadi ini Andi Jo, harusnya Andi saja. Hari ini saya akan membawakan firman tentang hidup di dalam kekudusan. Live in holiness. Kenapa saudara-saudara? Karena saya merasa hari-hari ini sangat sulit sekali kita untuk mencapai kekudusan. Bahkan ada lagu yang lagi ngetren saudara-saudara. Kalau lagu dunia itu berbicara tentang apa? Unholy. Ketidakkudusan. Wah, lagi ngetren, betul. Nomor 1 sedunia. Nah ini saya mau bicara tentang satu hal tentang kekudusan. Kelihatannya nggak mungkin, betul ya? Kelihatannya nggak bisa. Tetapi ada yang Tuhan mau singkapkan di sini. Ada sebuah rahasia yang Tuhan mau kita lakukan saudara-saudara. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-22. Ayat yang ke-13 dulu. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pertama kali saudara-saudara, ada satu hal yang Tuhan ciptakan di sini adalah sebab itu siapkanlah akal budimu. Kalau dibaca sekilas ini hal yang biasa. Siapkanlah akal budimu. Oke Tuhan, saya mau mempersiapkan pikiran saya. Lalu buat apa? Benar ya? Buat apa saudara-saudara? Pada waktu kita mau mencapai dalam kekudusan, kita harus mempersiapkan pikiran kita terlebih dahulu. Karena melalui pikiran ini di Roma 12 ayat yang kedua dikatakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikiran kita yang harus berubah pertama. Dan pada waktu pikiran kita berubah, kita akan memikirkan segala sesuatu yang lebih baik saudara-saudara. Apa yang kita rubah? Dari pemikiran kita yang lama. Kalau kita berpikir, kalau kita mengasihi, kita mengalah ada sesuatu hal yang kerugian menjadi sebuah keuntungan. Kalau kita berpikir yang dahulu kita ikut susah payah pelayanan di gereja itu adalah sebuah kebodohan menjadi sebuah berkat saudara-saudara. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang baik. Tetapi pemikiran cuman hanya sebatas pemikiran kalau tanpa ada tindakan. Maka dari itu saya sangat suka dengan terjemahan bahasa Inggrisnya. Put your mind into action. Taruhlah pikiranmu dalam sebuah tindakan saudara-saudara. Karena kenapa? Kalau kita cuma mikir hal yang baik saja, cuma sebatas baik, selesai. Tapi kalau kita nggak pernah lakukan, sia-sia. Betul ya? Tetapi kalau kita melakukan memikirkan apa yang baik terus kita lakukan, jadi hasil. Satu kali saudara-saudara, saya ada tugas ke luar kota. Di dalam pesawat biasanya kita kan pakai bantal di leher gitu ya. Terus setelah saya sudah turun di bus, ada satu orang yang menjatuhkan bantalnya. Saya ini orangnya pemalu luar biasa. Pemalu luar biasa. Jadi kalau ada hal seperti itu, yang biasa saya lakukan ya pura-pura gak lihat terus jalan. Betul ya? Pura-pura gak lihat terus jalan. Dan saya lakukan saudara-saudara. Saya pura-pura gak lihat terus saya jalan. Sudah turun dari bus, keluarlah firman Tuhan. Kita buka di dalam Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dan pada waktu ini ada firman Tuhan datang begitu,
Sudah di tengah-tengah ini saudara, runway gitu ya. Putar baliklah saya, balik ke bis. Sudah nggak ada. Wah, aman gitu ya, aman. Kenapa? Ya bantalnya sudah ditemukan orang, sudah dikasihkan kepada yang punya. Tetapi bicara begini saudara, pada waktu kita tahu apa yang harusnya kita berbuat baik dan kita nggak lakukan, Tuhan katakan kamu sedang berbuat dosa. Dan inilah yang setiap hari yang kita harus lakukan. Banyak setiap hari kita itu dikasih Tuhan pemikiran-pemikiran. Satu hikmat, satu kebaikan yang seharusnya kita lakukan. Tetapi seringkali kita nggak lakukan. Betul ya? Sama, seperti saya juga sama. Saya tahu, harusnya kalau ada orang yang susah saya langsung mesti kasih dong. Ya, bantu dong. Tetapi enggak. Karena terbiasa dengan sifat saya, enggak, saya malu lah. Gitu ya. Saya malu. Enggak. Mulai sekarang kita harus rubah. Kalau sudah ada pemikiran sesuatu apapun itu, hal sekecil apapun itu, kalau kita bisa lakukan, kita lakukan. Amin saudara. Lanjut. Terus di ayat yang ke-13 kembali lagi. Lalu di situ dikatakan, dan waspadalah. Menarik di sini. Yang pertama, kita menyiapkan pikiran kita dan melakukan. Terus kedua, waspadalah. Apa sih waspada? Saya ini suka melihat dari Alkitab lain begitu saudara. Dan saya lihat di dalam terjemahan bahasa Ibrani, bahasa Inggris A, B, C, D, semua terjemahannya beda-beda. Dan saya aneh, yang bahasa Indonesia waspada. Bahasa Inggris exercise self-control, latihlah pengendalian diri. Saya nggak puas, terus saya cari dalam bahasa Ibraninya. Nempotes teleios, yang berarti mengendalikan diri dengan sempurna. Teleios juga ada di Roma 12 ayat yang kedua. Tentang kehendak Allah yang sempurna. Sempurna, mengendalikan diri yang sempurna. Apa hubungannya sama waspada? Ternyata begini saudara-saudara. Kalau kita itu waspada, berjaga-jaga, sama dengan kita mengendalikan diri. Dan pada waktu kita mengendalikan diri kita, tidak dengan kondisi yang baik. Betul ya? Contoh, saya kasih contoh. Ada satu waktu saya itu ditugaskan ke Malang saudara. Dan pada waktu ke Malang, saya itu kalau ke gereja, saya selalu minta istri saya siapkan baju, celana, jas, apa semua dia yang atur. Saya nggak mau tahu, pokoknya pakai beres. Cowok ya, nggak mau pusing masalah apa, nggak mau. Pokoknya saya mau pakai beres. Satu kali saya disiapkan ke Malang, kita sudah sama-sama ke Malang, di koper semua siap. Ya, saya pakai baju, saya pakai semua. Yang dibawa istri saya, celana saya yang dulu size-nya yang gede banget. Ya, nggak lucu saudara, bener. Di Malang saya itu datang ke gereja sambil pegang celana begini. Kayak pakai sarung, beneran. Waduh saya pusing. Tetapi karena mau khotbah, bener kan? Karena mau khotbah saya bisa kendalikan diri. Saya nggak marah sama istri saya nggak marah sama siapa-siapa. Terus saya memikirkan gimana cara. Ya, saya hubungi pada waktu itu Pak Richard sebagai koordinator di sana. Pak Richard, Bapak punya sabuk nggak? Punya. Boleh saya pinjam? Boleh. Kebetulan ternyata celananya Pak Richard juga longgar luar biasa saudara-saudara. Jadi gantian. Pada waktu saya khotbah saya pakai sabuknya. Pada waktu dia doa berkat, dia minta sabuknya. Kenapa? Karena dia pegangi juga. Luar biasa. Tetapi karena saya mau khotbah, ya kan, saya bisa kendalikan diri. Saya nggak marah sama istri saya. Saya nggak peduli, wah malu apa, enggak. Saya bisa kendalikan diri. Biasanya seperti itu saya langsung marah kan. Kamu ini gimana, ya kan? Siapkan cuman celana aja nggak bisa, nggak lihat kasahnya gede banget, ya kan? Nah, karena kondisi saya baik, betul ya, mau khotbah saya bisa kendalikan diri. Tetapi berbeda cerita saudara. Pada waktu saya sedang sakit, pernah satu kali, waktu kayak kemarin lah contoh, Day of Fire. Pada waktu Day of Fire, sudah puasa, betul ya. Tiba-tiba mulut saya itu sariawan luar biasa, tenggorokan gak enak, panas semua. Saya datang maskeran, wah capek-capek, sudah puasa. Pulang anak rewel, aduh
langsung marah, dier. Mana pengendalian dirinya? Betul ya? Hal sepele, anak rewel biasa, bener kan? Tetapi di dalam kelemahan lah, sesungguhnya kita nggak bisa mengendalikan diri. Seringkali pengendalian diri dibutuhkan pada waktu kita dalam kondisi emosi, pada kondisi marah, pada kondisi kena masalah, pada kondisi kena musibah, pada kondisi kena penyakit dan lain sebagainya. Itu kita perlu pengendalian diri. Maka betullah firman Tuhan katanya apa? Waspadalah. Ayat yang lain di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, berjaga-jagalah karena iblis sedang mengintai. Dan betul, iblis selalu mencari celah yang terbaik. Di mana kamu di saatmu yang paling bawah, dia akan serang. Maka dari itu berjaga-jagalah senantiasa, waspadalah. Dan waktu kita melakukan pengendalian diri, kita pengendalian diri terus sampai sempurna. Terus latih pengendalian diri sampai sempurna. Satu kali kita dihadapkan kepada sebuah kemarahan, kita latih. Kita harus tahu, ini waktu kita untuk melatih. Harus sabar. Terus latih, terus latih, terus latih. Sampai pada satu titik kita menjadi sempurna. Saya percaya pengendalian diri ini sungguh sangat penting. Kita punya mega project karakter Kristus. Salah satunya pengendalian diri. Dan menurut saya kalau kita nggak punya pengendalian diri, kita nggak bisa punya karakter yang lain. Bagaimana kita bisa sabar kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita dalam emosi? Bagaimana kita bisa mengasihi kalau kita nggak bisa mengendalikan diri? Bagaimana kita bisa memaafkan kalau kita nggak mengendalikan diri? Ini sangat penting saudara-saudara. Dan pada waktu kita mengendalikan diri dengan sempurna, wah itu luar biasa. Amin saudara? Lanjut. Ini prolog. Prolog saudara. Lanjut ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terus ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Terus ada kudus terus. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuntutan untuk hidup kudus saudara-saudara. Ini banyak orang bilang enggak mungkin. Enggak bisa. Mustahil. Dan saya rasakan ya enggak mungkin. Enggak bisa. Berusaha terus setiap hari. Wah gagal. Berusaha lagi gagal. Sampai satu poin, satu titik saya bilang enggak mungkin orang bisa kudus. Enggak ada satupun di manusia ini bisa kudus. Tetapi firman Tuhan berkata lain saudara-saudara. Katanya apa? Terus kita langsung lompat ke ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Intinya di sini, kuncinya di sini saudara-saudara. Bagaimana kita menyucikan diri sendiri, bagaimana kita dapat menjadi kudus hanya dengan satu, taat kepada kebenaran. Ini kuncinya saudara. Pada waktu kita mau taat kepada kebenaran, sesungguhnya kita sedang menyucikan diri sendiri. Sesungguhnya kebenaran itu telah diberikan kepadamu. Amin. Saya terinspirasi terhadap Abraham saudara. Kenapa? Karena Abraham itu juga sosok yang taat. Sosok yang setia. Sehingga pada waktu dia taat dan setia, dia dibenarkan. Betul ya? Dia dibenarkan. Apa maksud dibenarkan? Sesungguhnya dia bukan orang benar, tetapi dianugerahkan sebuah kebenaran. Ini dibenarkan. Sama juga dengan kita, saudara-saudara. Pada waktu kita mau hidup taat dan setia, kita nggak kudus, nggak bisa kudus. Tetapi kekudusan itu dianugerahkan kepada kita. Sehingga kita disebut orang-orang kudus. Ini kunci saudara. Ya, hidup taat dan setia. Mohon maaf. Kalau taat dan setia kelihatannya susah juga. Sebenarnya enggak saudara. Saya mendapati ketaatan itu dimulai dari hal yang kecil.
Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menuntut kita, taat ini. Enggak. Mulai dari hal yang kecil. Saya cerita tentang ketaatan saya, saudara-saudara. Kalau cerita ketaatan orang lain, ya mungkin nanti ada yang kepalanya besar-besar gitu ya. Saya cerita kepala saya. Cerita ketaatan saya sendiri gitu ya. Kenapa? Saya merasa saya itu tergabung di dalam Yes. Anak-anak muda. Wah. Kelihatannya muda, ya kelihatannya seorang yang muda. Umurnya mudah-mudahan ya. Lumayan lah ya. Dibilang muda banget ya enggak, tua juga enggak. Ya menolak untuk dipanggil tua. Tetapi di dalam organisasi Yes ini, saya merasa yang paling tua. Paling tua, sudah enggak ada yang lebih tua daripada saya. Ya, terus sudah gembala senior, Pak Daeng itu selalu bilang, ayo, mereka semua panggil saya Jo kan. Ayo Jo, kamu harus terlibat lebih di dalam Yes. Anak-anak muda ini harus dibangkitkan dan lain sebagainya. Saya cuma merenung, aduh Pak rasanya saya ini gak cocok gitu ya. Saya ini gak cocok, kenapa? Saya paling tua. Saya gak umurnya gitu ya. Saya mestinya ya di bapak-bapak lah ya bisa gitu kan. Di umum lah gitulah. Sudah umurnya gak ada yang lebih tua daripada saya. Gak ada temennya saya bilang gitu. Tetapi ya saya menerima dan saya belajar untuk taat saudara. Saya ikut yang namanya ada Yes Conference. Ya, Yes Conference itu anak-anak muda kumpul-kumpul lompat-lompat gitu ya. Saya kalau disuruh lompat-lompat itu paling malu sekali malah. Aduh lompat lagi. Ya sudahlah ikutlah. Sebelah lompat-lompat ya sudah saya ikut lompat-lompat gitu ya. Terus ada satu kali ada acara YLMT, misi. Misi ini kemarin bertepatan lebaran saudara. Dan waktu lebaran itu bertepatan juga sama ulang tahun istri saya. Sebelum ada YLMT ini kita sudah planning. Nanti lebaran kita pergi yuk, sudah lama gak pergi. Oke siap, mumpung aku ulang tahun, oke siap. Ya, sudah siap ini, sudah oke. Lalu muncul, ting, ya kan. Kojo tolong disiapkan waktunya untuk YLMT tanggal sekian sampai sekian. Pas saudara, pas. Saya dalam hati galau. Saya bilang, kelihatannya saya nggak ikut. Kenapa? Istri saya ulang tahun. Wah, alasannya sudah pas. Betul ya, alasannya sudah pas sekali. Kenapa? Istri saya itu, ya kalau teman-teman langsung tahu, oh ya kalau alasannya istri bolehlah. Kalau alasannya yang lain jangan gitu. Oke, sudah saya niatkan hati nggak ikut. Berjalan. Gembala senior tanya, Jo, harusnya kamu ikut. Aduh, saudara-saudara, saya bilang, harusnya ya Pak ya? Iya harusnya, oke. Saya pikir dulu saya berdoa, iya betul berdoa, iya. Dan betul saudara, saya berdoa. Dan di dalam doa saya, sepertinya Tuhan menggenapkan saya untuk harus pergi. Dan saya juga menjerumuskan teman-teman saya untuk pergi, saudara. Termasuk Christian ya yang di belakang. Ayo Chris kita harus pergi. Di dalam itu saya juga bergumul gitu kan. Ayo Chris kita harus pergi. Dan sungguh saudara, saya memilih untuk ambil ketaatan dan setia untuk pergi. Cuman ambil ketaatan dan setia untuk pergi. Saya merasa di sana saya bukan orang yang terlalu berguna. Saya khotbah juga pas-pasan, kesaksian pas-pasan, semua pas-pasan, nyanyi ya biasa, semua biasa. Saya cuma datang berpartisipasi, titik. Begitu ya, saya ngajak, sudah selesai. Tetapi enggak saudara, ternyata di dalam misi kemarin saya melihat ada suatu perkenanan Tuhan yang luar biasa terhadap pelayanan saya. Saya boleh melihat banyak orang-orang dilawat Tuhan. Banyak orang-orang dipakai Tuhan. Saya melihat benar-benar anak-anak muda. Semua anak-anak muda. Saya berdoa pada mereka satu persatu. Ya. Mereka itu akan numpahkan tangan kepada orang-orang. Anak-anak muda, semua ditumpahkan tangan. Jatuh semua. Masih kecil-kecil, umur 6, 7 tahun, 8 tahun. Gak ngerti apa-apa. Ini cuma teman-teman semua. Tumpah tangan.
Dus, nangis semua, jatuh dan lain sebagainya. Yang paling aneh saudara, paling aneh. Ada satu orang gila. Kita semua di situ, satu desa semua kenal orang gila ini namanya Pace, bukan Paco. Pace gitu ya. Pace ini dikenal gila, terkenal sudah. Seluruh keluarganya gila, dia juga gila. Dia datang, dia paling depan berdiri, dan dia nangis luar biasa. Semua tanya, Pace kenapa menangis, kenapa menangis? Dia bisa jawab, saya dilawat Tuhan. Wah. Dari sana saya sadar saudara, ternyata kehadiran kita semua, pada waktu kita mau taat dan setia, kita dipakai Tuhan. Amin saudara. Kita menjadi tangan Tuhan. Dan pada waktu itu perkenanan Tuhan itu tiba-tiba kelihatan, aku berkenan kepadamu atas pelayananmu, atas pekerjaanmu, atas apa yang kamu lakukan. Itu yang saya rasakan saudara. Saya boleh undang pemain musik untuk maju ke depan. Saudara-saudara, untuk mencapai kekudusan 3 hal. Yang pertama, siapkan pikiran kita. Pada waktu kita menyiapkan pikiran kita dan kita melakukan, pikiran ini gak sia-sia saudara. Kita menghasilkan buah-buah yang baik. Dan pada waktu kita sudah melakukannya, ingat, waspada. Setiap saat kita berjaga-jaga, kendalikan dirimu. Kendalikan apa? Dari hal-hal yang mungkin gak enak, yang mungkin kita hadapi. Ada masalah, ada cobaan, ada penyakit, ada sesuatu hal apapun. Disitulah kita melakukan pengendalian diri kita. Dan gak sampai di sana saudara. Terus taat dan setia. Taat dan setia dimulai dari hal yang kecil. Tidak perlu hal yang besar, kita harus kesaksian, harus khotbah, harus misi. Enggak, dari hal yang kecil. Dari keseharian kita, apakah kita bangun hubungan sama Tuhan? Apakah kita tetap setia di dalam bergereja? Apakah kita tetap setia dalam komsel? Apakah kita tetap setia dalam doa? Jaga terus. Tuhan selalu ingatkan saya, doalah senantiasa. Doakan komselmu, doakan keluargamu, doakan anak-anakmu. Bahkan saudara, Tuhan bilang, doakan pembantu-pembantumu, suster semua, doakan semua. Jagai mereka, ingat. Semuanya itu gak sia-sia. Kita berdoa, ada hasil saudara. Ketaatan membuahkan satu hasil yang luar biasa. Tidak pernah mengecewakan, andalkan Tuhan senantiasa. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dari sesuatu yang gak enak sampai sesuatu yang enak sekalipun, andalkan Tuhan. Karena di sana Tuhan memberikan berkat-Nya. Amin saudara. Mari kita nyanyikan satu lagu. Ku tetap cinta. Terima kasih. Ku tetap cinta. Ku tetap
terlalu banyak yang Tuhan telah beri untuk hidup kami Tuhan. Kau berikan kebenaran-Mu, Kau berikan kekudusan-Mu, Kau berikan kekekalan kepada setiap kami Tuhan. Walaupun Tuhan kami gak layak, walaupun Tuhan sering kali kita lari, walaupun Tuhan kami sering masih berdosa, tetapi mulai hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang kami beri gak cukup. Tidak ada sesuatu hal yang cukup untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk tetap setia. Kami mau Tuhan untuk tetap taat. Kami mau Tuhan untuk tetap mengiring-Mu di hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Di dalam ketaatan kami ada perlindungan. Di dalam ketaatan kami ada keberkatan. Di dalam ketaatan kami Tuhan ada perkenanan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah kami Tuhan tetap setia. Biarlah kami tetap cinta Tuhan. Biarlah kami tetap murni di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Tidak ada kata lain Tuhan selain kami boleh mengucap syukur karena Tuhan sudah mengajar kepada setiap kami untuk hidup di dalam kekudusan melalui persiapan pikiran kami, melalui kewaspadaan, berjaga-jaga, penguasaan diri serta ketaatan. Dan itulah Tuhan yang membawa kami menjadi orang yang disayang oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan di mana Tuhan kami boleh memuliakan, memuji, menyembah-Mu. Kami percaya Engkau ada di tempat ini dan bertahta di dalam setiap pujian kami. Bukan kebetulan tapi semuanya oleh karena Tuhan. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu.
Jaga dan lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah Mu di bumi seperti di surga. Berikan hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin.